Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah al-fudala, para ikhwah sekalian, para peserta kajian akidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian akidah. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah, kita masih mengkaji eh, kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid. Ya, satu kitab yang insya Allah yang sangat bagus ya dalam pembahasan akidah atau pembahasan masalah tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu bab sebagaimana yang saya tampilkan dalam apa namanya? Ya, dalam Zoom ini ya satu bab yaitu bab tentang eh, siapa yang ya man haqqaqa at-tauhida dakhala jannah bi ghairi hisab. Ya, artinya siapa yang merealisasikan ya atau menjalankan atau mewujudkan tauhid ya sebaik-baiknya yang sebenar-benarnya dakhalul jannata bi ghairi hisab, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Ya, ini pembahasan kita ya. Ini bab satu bab pembahasan ya tentang masalah man haqqaqat tauhida dakhala jannata bi ghairi hisab. Siapa yang merealisasikan atau mewujudkan atau menerapkan tauhid ya dalam kehidupannya, maka dia dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi ini bab menyempurnakan pada bab sebelumnya. Ya, bab sebelumnya itu eh, apa? Tentang keutamaan tauhid yang sudah kita bahas ya, tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid itu dapat menghapuskan daripada dosa-dosa. Maka ya keutamaan ya dari bab ini ya memiliki keutamaan yang khusus lagi, yaitu seseorang yang menerapkan tauhid sebenar-benarnya, maka dia mendapatkan satu keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa?
yaitu dia dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap. Ya, luar biasa ya, tanpa dihisap. Artinya langsung masuk ke dalam surga tanpa lagi dihisap, lagi amalannya dan yang lainnya. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan tanpa dihisap, la yuhasabu la 'alal ma'asi wa la 'ala ghairiha. Yang dimaksud dengan tanpa dihisap yaitu tidak dihisap atas kemaksiatan yang dia lakukan dan juga tidak dihisap atas perbuatan selain kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, ini luar biasa ya. Keutamaan orang yang mewujudkan tauhid ya sebenar-benarnya, maka kemaksiatan yang dilakukan itu tidak lagi dihisap oleh Allah ya, atau amal-amalan yang lainnya tidak lagi dihisap, langsung dimasukkan ke dalam surga ya. Kemudian menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara merealisasikan tauhid ya, bagaimana caranya mewujudkan tauhid. Di sini disebutkan wa tahqiqut tauhid takhlisuhu minasyirki wa la yakunu illa bi umurin salasatin. Jadi mewujudkan tauhid itu adalah mengikhlaskan ya, mengikhlaskan ya tauhid dari kesyirikan, yaitu membersihkan tauhid dari kesyirikan. Artinya membersihkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Itu namanya merealisasikan tauhid. Wala yakunu illa bi umurin salasa. Namun merealisasikan tauhid atau mewujudkan tauhid ya, atau membersihkan tauhid dari kesyirikan itu tidak tercapai melainkan dengan tiga hal atau tiga perkara ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Al-awwal al-ilmu. Fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu fala budda min tasawwurihi bi'ilmihi. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya ini. Jadi perkara yang pertama ya, agar tauhid kita bisa terwujud ya, agar realisasi tauhid itu betul-betul terwujud, maka perkara yang pertama yang harus kita wujudkan adalah al-ilmu. Kita harus mengilmui, harus memiliki ilmu tentang tauhid. Ya, karena tidak mungkin kita bisa merealisasikan sesuatu sebelum kita mengetahuinya. Ya, di mana ya pekerjaan apa saja, amalan apa saja, sesuatu apa saja, ya sebelum kita laksanakan kan kita harus tahu dulu kan. Iya, kita harus tahu dulu, kita harus punya ilmu dulu baru kita jalankan kan itu pekerjaan atau itu perbuatan atau amalan kan. Sama juga dengan masalah ini, tauhid ini. Ya, kita harus mengetahui apa itu tauhid, apa itu kalimat la ilaha illallah, apa itu kesyirikan. Itu harus tahu, kita harus tahu semua itu. Harus kita ilmu agar kita tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Maka kita harus ilmui dulu apa itu la ilaha illallah. Ya, apa itu kalimat tauhid. Jadi kita harus mengetahui dulu tentang sesuatu itu. Ya, sebagaimana yang tadi saya analogikan, ya, sebelum kita berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu, pasti kita harus memiliki ilmu dulu. Ya, kita tahu dulu, oh ini yang dimaksud, oh begini caranya, oh begini. Baru kita kerjakan. Kalau kita langsung kerjakan tanpa kita ilmui, apa yang terjadi? Ya kacau, kita tidak bisa mendapatkan hasilnya kan? Ya, itu analogi sederhana kan? Itu analogi sederhana. Ya. Begitu juga kita harus mengetahui itu siapa itu Allah, apa hak-hak Allah, apa itu kesyirikan dan seterusnya, itu harus kita ketahui semua. Makanya
Di sini Allah mengatakan fa'lam, ini dalil ya tentang pentingnya ilmu itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, artinya ilmuilah. Ya, ketahuilah, artinya ilmuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini harus kita ilmui dulu, harus kita ketahui. Ya, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang kedua untuk mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita adalah setelah kita mengilmui, kita harus meyakini, al-i'tiqad namanya. Jadi ilmu tidak cukup, bukan cuma sekedar pengetahuan, tetapi harus ada keyakinan, meyakini. Faida alimta walam ta'taqid wastakbarta falam tuhaqqiqit tauhida. Ini dia. Apabila seseorang, ya, apabila Anda mengetahui, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tetapi Anda tidak meyakininya, cuma sekedar pengetahuan saja. Ya. Tapi Anda tidak meyakini bahwasanya yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Dan engkau pun eh, menolak, ya, menolak bahwasanya yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Anda tolak karena Anda tidak meyakininya. Maka lam tuhaqqiqit tauhid. Maka maka engkau, kata penulis buku ini, belum merealisasikan tauhid. Ya, belum menerapkan kalimat la ilaha illallah sebenar-benarnya. Ya, ya, begitu. Ya, jadi harus ada keyakinan ya, bukan cuma sekedar ilmu. Ya, ilmu tidaklah bermanfaat tanpa ada keyakinan. Dan harus kita yakini bahwasanya betul Allah itu adalah zat yang satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita menyembah kepadanya dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan, rasa takut, dengan penuh pengagungan, ketundukan, dan seterusnya. Jadi jangan ada ragu-ragu, apalagi mengingkari, apalagi sombong, tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah ini. Ya, maka eh, kita belum dikatakan sebagai orang yang mewujudkan tauhid sebenar-benarnya. Dalilnya apa? eh, Tentang kewajiban kita meyakini setelah kita mengilmui, mengetahui kalimat la ilaha illallah itu. Dalilnya dalam surah, ya, Shad ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang orang-orang kafir yang sombong, yang tidak meyakini dan sombong dan tidak menerima kalimat la ilaha illallah, yang tidak menerima Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Aj'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Fama i'taqadu infiradallahi bil uluhiyah. Ini nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menjelaskan tentang orang-orang kafir, sikap orang-orang kafir terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya, aj'alal alihah, apakah dia Muhammad itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu sebagai satu Tuhan? Ya, artinya kenapa Nabi Muhammad itu menyuruh kami untuk menyembah hanya satu Tuhan, padahal kami memiliki banyak Tuhan? Ya, inna hadzal syai'un ujab, ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Ya, artinya mereka tidak menerima, mereka tidak meyakini adanya satu Tuhan karena mereka memiliki banyak Tuhan-Tuhan mereka, banyak berhala-berhala mereka yang mereka sembah, yang mereka sujud kepada berhala, yang mereka minta kepada berhala-berhala mereka, yang mana mereka berdoa kepada berhala-berhala mereka. Lalu Nabi Muhammad datang menyuruh mereka untuk menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, ya, memiliki Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun
ya merasa aneh dengan ajakan Nabi kita Muhammad SAW. Berarti dia ini tahu, ya dia tahu bahwasanya ada satu Tuhan, tetapi mereka tidak mengimani, tidak meyakini, dan mereka sombong tidak mau menerima ya penyembahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya tahu, tapi mereka tidak mau menerima atau tidak meyakini bahwasanya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan fama ataqadu infiradallahi bil uluhiyah, maka mereka pun tidak meyakini bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak meyakini bahwasanya yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir yang hanya mengetahui, ya, tetapi mereka tidak meyakini. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim, ya, harus kita mengetahui dan meyakini. Perkara yang ketiga, syarat terpenuhinya seseorang dalam mewujudkan tauhid yang ketiga adalah, yang terakhir adalah al-inqiyad. Apa itu al-inqiyad? Yaitu kepatuhan, ketundukan, pengamalan. Jadi al-inqiyad itu ketundukan, kepatuhan, pengamalan. Ya, jadi bukan cuma sekedar diilmui, diyakini, tapi diamalkan, diterapkan, dilakukan. Ya, harus tunduk dengan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kita harus tunduk terhadap apa yang sudah kita ketahui dan apa yang sudah kita yakini dengan melakukan amal-amal ibadah. Ya. Faida alimta wa'taqadta wa lam tanqad lam tuhaqqiq tauhid. Ya. Apabila kamu, kata penulis buku ini, mengetahui dan meyakini namun tidak patuh, tidak tunduk, tidak mau mengamalkan, ya, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu, dari kalimat tauhid itu, maka engkau belum lagi mewujudkan tauhid yang sebenar-benarnya. Ya, begitu ya. Ya, maksudnya apa itu? Eh, Mematuhi artinya mematuhi untuk tidak berbuat kesyirikan, itu maksudnya. Mematuhi untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Artinya kalau kita masih berbuat kesyirikan, ya masih menjalankan kesyirikan, ya meskipun kita tahu bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah, meskipun kita yakin dalam hati kita seyakin-yakinnya bahwasanya yang berhak diibadahi hanyalah Allah, tetapi kita masih berbuat kesyirikan, masih menjalankan kesyirikan, tidak meninggalkan kesyirikan, itu kita belum lagi dikatakan tunduk dan patuh. Kita belum lagi dikatakan mewujudkan tauhid sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya. Ya, ini bukan perkataan saya, ini perkataan ulama penulis buku ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang tidak lagi diragukan tentang keilmuan dan ketakwaan beliau. Ya, ikhwatal Islam azatullah. Apa dalilnya? Bahwasanya kepatuhan, ketundukan, pengamalan itu merupakan perkara yang sangat penting sekali agar kita bisa mewujudkan tauhid sebenar-benarnya. Beliau beristidlal, berhujjah dengan dalil dari Al-Quran pada surah As-Saffat ayat 35 sampai 36. Yang bunyinya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatana, ya, li syairin majnun. Ya, litariku wa yaquluna inna la tariku alihatina la li syairin majnun. Ya, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, apabila dikatakan kepada mereka, ya, la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, ya, yastakbirun, ya mereka pun sombong, tidak menerima, mengingkari, menolak sekeras-kerasnya. Ya, wa yaquluna, dan mereka pun mengatakan, a inna la tariku alihatina, apakah kami mesti harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena
seorang penyair yang gila, artinya mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang penyair yang gila. Ya, artinya mengapa mereka mengatakan mengapa kita mesti meninggalkan berhala-berhala kita, Tuhan-Tuhan kita hanya karena ajakan orang yang gila ini, orang penyair yang gila ini. Ini namanya kesombongan kan? Ya, jadi orang yang tidak patuh terhadap kalimat la ilaha, orang yang tidak mau menyembah hanya kepada Allah itu orang yang sombong. Ya, orang yang tidak taat, orang yang tidak patuh adalah orang yang sombong. Berarti orang yang sombong adalah orang-orang kafir. Sebagaimana dalam ayat ini, orang-orang kafir ketika diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk menerima kalimat la ilaha illallah, untuk mematuhi kalimat la ilaha illallah, untuk meninggalkan segala Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, tetapi mereka tidak mau. Bahkan mereka pun sombong ya dengan mengatakan tadi, apakah kita mesti meninggalkan Tuhan-Tuhan kita hanya karena ajakan seorang yang gila itu. Nauzubillah min zalik ya. Jadi ya ikhwan Islam azakumullah. Jadi sekali lagi orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu mereka tahu ya kalimat la ilaha illallah ya, mereka ya artinya eh, tidak ada artinya ya, seandainya seseorang itu mengetahui bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah, seandainya mereka meyakininya juga ya, tapi kalau mereka tidak menjalankan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan apapun, kesyirikan ya, segala bentuk penyembahan-penyembahan itu harus ditinggalkan. Maka jika terpenuhi ketiga-tiganya, ilmu, yakin, dan ketundukan, tiga atau ketaatan. Ilmu, yakin, dan ketaatan atau ketundukan ya, atau pengamalan, maka sempurnalah eh, seseorang dalam merealisasikan tauhid. Itulah maknanya, siapa yang merealisasikan tauhid, yang merealisasikan tauhid ya, dengan eh, tiga tadi syaratnya, ilmu, yakin, dan amal, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, ikhwatul Islam azakullah. فإذا حصل هذا وحقق التوحيد فإن الجنة مضمونة له بغير hisab. Apabila ya ketiga-tiganya ini telah terpenuhi, ilmu, yakin, dan amal, dan dia telah mewujudkan tauhid dengan ketiga syarat tadi, maka surga itu sudah dijamin baginya tanpa dihisab. Ya, ya, maka surga sudah menjadi jaminan baginya, artinya dijaminkan baginya surga tanpa dihisab. Ya, tapi dengan tiga syarat tadi dia ilmu, iman atau keyakinan, dan pengamalan. Wala naqulu insyaallah, dan kita tidak mengatakan insyaallah, tidak pula dikatakan insyaallah. Ya, artinya siapa saja yang mewujudkan tauhid sebenar-benarnya dengan tiga syarat tadi, maka dijamin surga baginya tanpa dihisap. Meskipun kita tidak mengatakan insya Allah, tidak perlu kita katakan insya Allah. Ya, kenapa? Karena ini sudah hukum ya syar'i yang sabit, yang sabit ya, sebagaimana yang di apa namanya, eh, yang berdasarkan daripada ayat-ayat ini ya, ikhwatul Islam azakumullah ya, ini sudah hukum syar'i yang sabit, yang tetap ya mas, ini yang tetap ya, yang tidak ada perubahan. Oleh karena itu, walihada jazamal mu'allif rahimahullahu taala bidzalika fi tarjamatihi duna an yaqul insyaallah. Oleh karena itu penulis buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis risalah singkat ini, lalu disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Ya, jadi kami dalam kapasitas kami di sini hanyalah menjelaskan perkataan risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, risalahnya tidak terlalu panjang ya, namun disyarah dengan syarah yang
cukup panjang, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang tertera dalam layar Zoom ini adalah satu bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, man haqqaqa tauhid wa dakhala jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab nanti pada hari akhirat. Ini satu judul, satu bab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ulama yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Lalu kitab beliau ini atau risalah beliau ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah yang kami jelaskan, yaitu Al-Qaulul Mufid. Ya, alhamdulillah, jadi penjelasan kami ini berdasarkan dari sesuatu yang ilmiah, karena berdasarkan dari dua kitab yang tidak lagi diragukan tentang posisi kitab ini diterima oleh para ulama kita, oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Muslim tentunya, yang telah menerima kitab ini sebagai kitab akidah atau kitab tauhid yang layak atau wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menuliskan satu bab ini tanpa menyebutkan insya Allah. Ya, jadi dalam bab ini tidak ada kata-kata insya Allah. Yang ada man haqqaqat tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Tidak ada kata-kata insya Allah. Tidak ada kata-kata insya Allah. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, itu secara umum ya. Itu secara umum. Ya, tidak perlu kita ucapkan insya Allah untuk secara umum, untuk berlaku secara umum. Adapun orang person per person, ya orang per orang, maka tentu kita ucapkan insya Allah. Apa insya Allah jika Allah berkehendak. Itu kalau kita menghukumi orang person per person. Tapi kalau kita menghukumi secara umum, maka tidak perlu kita mengucapkan insya Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam judul bab ini tanpa ada kata insya Allah, karena beliau menghukumi secara umum, ya, bukan secara person per person, secara orang per orang. Adapun orang per orang, ya harus kita katakan insya Allah, begitu. Ya, ikhwat Islam azakumullah. Jadi dibedakan ya, kapan kita menghukumi secara umum, kapan kita menghukumi orang-orang tertentu atau person per person, pribadi-pribadi seseorang, itu harus kita ucapkan insya Allah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Baik, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil. Ya, jadi bab yang beliau buat ini bukan cuma sekedar bab ya, berdasarkan dengan dalil, berdasarkan landasan ya dari Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang sudah kita lewati beberapa bab ya. Itu kan beliau menyebutkan satu bab lalu menyebutkan beberapa dalil-dalil kan dari Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Ya. Di antaranya bab ini ya, apa dalilnya? Yang pertama adalah surah An-Nahl ayat 120. Ya, surah An-Nahl ayat 102, surah An-Nahl ayat 120. Ya, beliau menjadikan ini dalil bagi bab yang beliau tulis. Ya, bab tentang tadi itu, barang siapa yang mewujudkan tauhid, maka dia dimasukkan ke dalam surga kelak pada hari akhirat nanti tanpa dihisab. Maka ini dalilnya. Ya, ini di antara dalilnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 120 yang bunyinya, ya inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah satu umat yang qanitan, yang taat kepada Allah, hanifan, yang lurus akidahnya, tauhidnya, walam yakun minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Ya, baik, kita akan jelaskan nanti sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasan ayat ini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sini ummah, ya di sini kan ada katakan inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat.
ya. Yang dimaksud ummah imam, ya, imam ya. Meskipun ummah itu sebenarnya memiliki banyak arti sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya pada penjelasan sebelumnya dalam Al-Qur'an itu kata ummah itu atau kata umat itu ada 4 arti. Ya, bisa dikatakan dia imam, bisa dikatakan dahar yaitu zaman, waktu, bisa diartikan kumpulan orang-orang ya atau jamaah, bisa dikatakan agama. Itu artinya umat. Hanya saja dalam ayat ini yang dimaksud dengan umat adalah imam. Ya, karena itu yang tepat artinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, ya seorang imam. Ya, meskipun jika kita katakan waktu kemudian jamaah agama ya itu juga bisa saja. Tapi saling berkaitan sebenarnya ya. Eh, saling berkaitan itu ya. Dikatakan jamaah juga bisa juga karena Nabi Ibrahim ini meskipun satu orang tetapi dia sama dengan banyak orang karena dia dengan beraninya menyampaikan tauhid ini meskipun dia menghadapi banyak orang. Ya, artinya dia satu orang tapi posisinya sama dengan banyak orang. Kemudian umat juga dikatakan agama karena Nabi Ibrahim ini kan membawa risalah Allah kan, risalah tauhid. Ya, kemudian dinamakan juga apa namanya waktu ya karena Nabi Ibrahim ini kan berdakwah dengan melewati waktu ke waktu ya dengan yang cukup panjang beliau berdakwah maka dikatakan juga sebagai umat adalah waktu. Jadi saling berkaitan lah ya. Cuma di sini diartikan yang lebih tepatnya adalah Ibrahim adalah seorang imam. Apa itu imam? Imam itu artinya yang diikuti ya, sama seperti imam sholat ya. Kalau imam sholat artinya kita yang sebagai makmum, sebagai pengikut ya imam artinya yang diikuti dalam sholat. Itu imam ya. Ya, jadi di sini inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau adalah imam yang harus kita ikuti. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim adalah seorang imam yang diikuti? Karena Nabi Ibrahim ini adalah salah satu Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu dari ulul azmi yang 5. Ya, ulul azmi itu kan ulul azmi itu ada 5 rasul ya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Jadi kenapa Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai panutan yang diikuti? Karena dia adalah salah seorang nabi dan rasul. Yang kedua salah seorang dari para anbiya rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Yang 5 itu ya, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian beliau adalah panutan ya yang kita mesti ikuti syariatnya, amalannya, perbuatannya, ya, jihadnya, dakwahnya dan seterusnya. Ya, oleh karenanya tidak mengherankan kalau kita berselawat ya. Ketika kita tasyahud akhir kan ada selawat ya, yang dikenal dengan selawat Ibrahimiyah. Karena di situ kita juga berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan, itu selalu kita baca kan setiap sholat kan. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji daripada Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau sebagai imam panutan yang diikuti bahkan syariat-syariat seperti misalnya syariat haji itu kan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Syariat haji, berkurban juga, haji, tawaf, sa'i. Ya itu adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak tauhid ya. Bapak tauhid karena beliaulah yang memperjuangkan tauhid dengan penuh perjuangan ya yang sebagaimana kita ketahui dalam sejarah ya bagaimana beliau berhadapan dengan Namrud ya eh, yang ketika itu menganggap diri sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim sendirian ya sehingga dikatakan dia sebagai bapak tauhid. Ikhwatul Islam azakumullah ya beliau bahkan beliau hampir dibakar hidup-hidup tapi beliau dapat selamat dan seterusnya. Beliau bagaimana perjuangan ya ketika itu beliau ya menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, inna Ibrahim kana ummah. Ya. Jadi Ibrahim itu dia diibaratkan sebagai umat, ya keseluruhan umat. Ya, karena beliau sendirian tapi beliau itu
sama dengan orang banyak ya posisi kedudukannya, karena beliau tuh memiliki keberanian ya dalam menentang, bahkan beliau berani untuk berargumen dengan Raja Namrud ketika itu yang mengangkat diri sebagai Tuhan. Ya, Allah alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya, memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya, padahal anaknya itu satu-satunya kan, karena sudah sekian lama beliau menikah namun tidak memiliki anak. Kemudian ketika diberikan rezeki oleh Allah anak, ya kemudian anaknya sudah beranjak remaja yang sudah bisa membantu orang tuanya, lalu ada perintah untuk menyembelih. Ya, maka oleh karena itulah dikatakan Ibrahim sebagai panutan, artinya beliau ini rela ya mengorbankan anaknya untuk demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun tidak jadi ya, tidak jadi Nabi Ibrahim menyembelih anaknya karena tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyeru ya untuk menggantikan dengan seekor domba. Ya, seekor domba. Artinya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, namun digantikan dengan seekor domba. Itulah yang dikenal dengan syariat berkurban. Kan asalnya begitu. Asalnya kan begitu ya. Nabi Ibrahim ketika itu diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya untuk menyembelih anaknya kan. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan itu. Ya, bahkan disebutkan sudah itu pisau itu sudah ada menempel di apa namanya di leher daripada Nabi Ismail alaihissalam, tetapi tiba-tiba ada suara ya yang Allah mengatakan apa namanya yang bunyinya wana dainahu ayya Ibrahim, maka Allah pun memanggil kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, pada saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ini surah As-Saffat ya, silakan buka surah As-Saffat ya, surah As-Saffat sampai ayat 105. Maka Allah pun memanggil, wahai Ibrahim, ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu itu. Ya, artinya dia melaksanakan mimpinya, itu Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya. Ya, artinya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Ya, sebagaimana beliau eh, lihat dalam mimpinya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami yang demikian itu memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini Nabi Ibrahim ini dikatakan orang-orang yang berbuat baik karena dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, saya tidak berpanjang lebar ya berbicara tentang bagaimana sejarah tentang penyembelihan itu, kita lewati saja. Yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim itu sudah dikatakan dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ayat 120 ini adalah qanitan lillah. Apa artinya qanitan lillah? Di sini disebutkan qanitan lillah dawamut ta'ah, yaitu senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan sempit, lapang, susah, senang, sendirian ataupun banyak, Nabi Ibrahim senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Nabi Ibrahim senantiasa mentaati Allah, itu namanya qanitan lillah. Ya, senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak pernah artinya tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ia tidak pernah menyelisih perintah-perintah Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, berdakwah, beribadah, mengajak manusia, berhadapan dengan Raja Namrud dan seterusnya. Beliau maka dikatakan qanitan lillah, yaitu senantiasa mentaati Allah bagaimanapun keadaan beliau yang dia hadapi. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu juga Rasulullah SAW adalah orang yang qanitalillah, yang senantiasa mentaati Allah bagaimanapun keadaan beliau. Oleh karenanya itu Nabi kita Muhammad SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah bagaimanapun keadaannya, dalam berdiri, duduk, berbaring. Ya, Nabi senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Itu tentang makna qanitan lillah, yaitu senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanifan,
Ya, di sini ada qanata lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Apa artinya hanifan? Hanifan itu artinya yaitu eh, jauh menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya, menjauhkan diri dari kesyirikan dan dari kemaksiatan, yaitu hanifan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Jadi dalam dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang benar akidahnya, lurus akidahnya karena meninggalkan segala bentuk kesyirikan, ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Bahkan dipertegas lagi dalam lanjutan ayat walam yakum minal musyrikin, dan sekali-kali Nabi Ibrahim bukanlah orang yang melakukan kesyirikan. Ya, bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesy, kesyirikan. Ini dipertegas lagi. Ikhwatal Islam azakumullah, ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim telah merealisasikan tauhid, ya, dengan sebenar-benarnya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya karena Allah sendiri memuji dalam ayat ini dia sebagai ummah imam yang mesti kita ikuti, jadi panutan, dia orang yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Yang ketiga, beliau bersih daripada segala bentuk kesyirikan. Ya, bahkan Allah pertegas dia tidak termasuk orang yang berbuat kesyirikan ini dalam hidupnya. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, tentang bagaimana sosok Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Ya, ya. Jadi di sini saya tidak membaca semua, ya. Saya langsung saja. Ikhwatul Islam, ya. Kita disebutkan dalam kitab ini adalah, ya. Jadi di sini dalil apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menjadikan ayat ini sebagai dalil landasan untuk beliau masukkan dalam bab ini? Siapa yang merealisasikan tauhid maka dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Karena ayat ini menunjukkan bahwasanya, ya, di sini disebutkan ya oleh Syekh Utsaimin, wa dalilu ala dzalik anna Allah ja'alahu imaman wa la yaj'alahu wala yaj'alallahu linnasi imaman man lam yuhaqqiq at-tauhid abada. Ya, yang menjadi dalil, ya, atas hal ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam, ya, dan tidak menjadikan beliau sebagai imam bagi manusia bagi siapa yang tidak merealisasikan tauhid selama-lamanya. Atau, ya, artinya selama-lamanya Allah tidak akan menjadikan imam bagi orang yang tidak mewujudkan tauhid. Ya, karena Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai imam bagi manusia, panutan bagi manusia yang harus diikuti, maka Nabi Ibrahim telah mewujudkan tauhid sebenar-benarnya, itu maksudnya. Ya, ya, karena Nabi Ibrahim telah mewujudkan tauhid sebenar-benarnya, maka Allah menjadikan dia sebagai imam, ya, panutan. Ini ikhwat Islam azakullah, ya. Eh, di sini disebutkan wa man ta'ammala hal Ibrahim alaihissalam wajada annahu fi ghayati ma yakun min maratibis sabri wa fi ghayati ma yakun min maratibil yaqin li'annahu la yasbir ala hadhihi al-umur al-azimah illa man ayqana bis shawab. Ini siapa yang memperhatikan tentang sejarah Ibrahim alaihissalam, maka dia akan mendapatkan bahwasanya Ibrahim itu betul-betul, ya, orang yang sangat sabar, ya, dalam mengarungi hidup dan kehidupan, dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Adalah orang yang sangat sabar, bahkan orang yang sangat yakin terhadap apa namanya kalimat la ilaha illallah, terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa sabar terhadap perkara-perkara yang sangat besar ini melainkan bagi orang yang meyakini tentang ganjaran-ganjaran yang Allah siapkan untuknya. Ya, jadi
Nabi Ibrahim ini ya orang yang sangat yakin dengan kalimat la ilaha illallah karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak beliau tidak meragukan sedikit pun tentang apa yang Allah persiapkan bagi baginya yang telah mewujudkan tauhid, yang telah menyampaikan risalah tauhid kepada manusia. Ikhwat Islam azakumullah. Ya. Jadi faman indahu syakkun aw taraddud la yasbir ala hada li'anna nafsa la tada'u syai'an illa lima huwa ahabbu ilaiha minhu wa la tuhibbu syai'an ya illa ma tayaqqanta fa'idatahu li'anna ma indaha fi syakkun la tas'a li ajrihi. Ya. Jadi siapa yang ada keraguan ya di dalam hatinya ya tentang kalimat tauhid itu, tentang perintah Allah, risalah Allah itu, la yasbir ala hada, maka dia tidak akan bisa sabar untuk memperjuangkan kalimat la ilaha illallah itu. Iya, iya, karena apa? Karena ada keraguan ya. Apa saja? Bukan cuma kalimat tauhid saja ya. Bukan cuma memperjuangkan kalimat tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Apa saja kalau kita ada keraguan itu pasti kita tidak akan sabar. Karena ragu-ragu ya. Ya, misalnya kita ingin berbuat sesuatu tapi kita ragu-ragu. Pasti kita tidak sabar, ya. Artinya kita pasti tinggalkan itu. Pasti kita tinggalkan perbuatan itu karena kita ragu-ragu. Ya, karena kita ragu-ragu. Ya, di sini ya li'anna nafsa la tad'u illa ya, jadi seseorang itu ya kalau dia betul-betul cinta, yakin, dia tidak akan meninggalkan sesuatu tersebut ya. Kenapa kita senang kepada sesuatu itu? Karena kita yakin ya, kita terus lakukan karena kita yakin, karena kita cinta ya, maka kita tidak akan melepaskannya ya. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau yakin dengan janji Allah, dengan perintah Allah ya, maka Nabi Ibrahim tidak melepaskan, tidak mundur sedikit pun meskipun beliau rela untuk dibakar hidup-hidup, tapi beliau tetap pada pendiriannya karena beliau yakin, cinta ya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, dan yakin bahwasanya Allah yang melindunginya dan seterusnya. Ya. Dan kita tidak akan bisa mencintai sesuatu kecuali kita meyakini apa manfaat faidah dari sesuatu itu. Ya. Begini analoginya. Kenapa kita cinta kepada sesuatu? Karena kita tahu ada manfaatnya kan? Karena ada dampaknya, manfaatnya bagi kita kan? Maka kita suka kepada sesuatu itu. Tapi kalau kita ya tidak meyakini sesuatu itu ada manfaatnya, maka kita tidak akan cinta kan? Ya, buat apa kita cinta kalau kita tidak tahu manfaatnya? Jadi Nabi Ibrahim itu sudah, kenapa dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah, dihabiskan waktunya untuk berdakwah dengan pengorbanan menghadapi musuh-musuh Allah ketika itu, ya beliau sendirian, ya karena beliau cinta sekali, ya karena beliau yakin, ya yakin dan cinta terhadap perintah-perintah Allah, terhadap Allah dan perintah-perintahnya. Ya, li'anna ma indaha fi syakkun la tas'ali ajlihi. Ya, ya. Jadi jika seseorang itu punya keraguan terhadap sesuatu itu, dia tidak yakin, maka dia tidak akan mencintainya. Dia tidak akan berusaha untuk meraihnya atau melakukannya. Kan begitu, karena ada keraguan-keraguan kan? Ya. Kalau ada orang ragu-ragu, pasti dia tidak akan cinta. Pasti dia tidak akan mengerjakannya. Pasti dia tidak akan mencarinya atau mewujudkannya karena dia ragu-ragu. Ya, ini ikhwat Islam azakumullah yang perlu kita pahami bersama. Ya, maaf ya, saya lupa sekarang sudah masuk sisa 10 menit ya. Mohon maaf, saya tidak lihat waktu. Baiklah kita cukupkan sampai di sini. Ada 10 menit ke depan. Silakan kalau ada mau bertanya, ya langsung bertanya atau lewat room chat. Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kita akan berakhir sampai jam 9. Lagi 10 menit lagi. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. 10 menit lagi. Wa yajibu an na'lam anna sana Allah ala ahadin min khalqi la yuqsadu minhu an yasila ilaina as-sana faqat.
lakin yuqsadu minhu amrani hammani. Ya, ini penting juga ya. Ikhwatul Islam azakumullah, para peserta kajian akidah yang sama dimuliakan Allah, ini penting kita ketahui ini ya. Maka wajib untuk kita ketahui bahwasanya ya pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap ya salah seorang dari hambanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam kan Allah memuji kan sebagaimana tadi ayat tadi yang tadi kami bacakan itu pujian Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memuji seseorang dari hamba-hambanya yang cuma sekedar pujian saja, bukan cuma sekedar memuji saja, begitu. Ya, bukan cuma sekedar memuji saja, bukan cuma sekedar kita memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, ya karena Allah memujinya. Tetapi yang diinginkan dari Allah adalah dua hal dari kita. Ya, ada dua hal yang diinginkan. Kenapa Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam? Artinya kita ini bukan cuma sekedar memuji Nabi Ibrahim, tapi yang diinginkan dari kita dua hal dari apa yang Allah puji terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Al-awwalu mahabbatu hadzal ladzi asna Allah alaihi khaira. Ya, kita yaitu apa? Kita mesti mencintai ya Nabi Ibrahim karena Allah telah memuji ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu. Artinya kenapa kita memuji Nabi Ibrahim? Ya, karena Nabi Ibrahim telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai? Masa bukan memuji ya. Kenapa kita mesti mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena Allah telah memuji ya Nabi Ibrahim sebagaimana yang tadi saya sebutkan dalam ayatnya itu, ya. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ini kan pujian dari Allah. Ya, jadi apa efeknya, dampaknya atau konsekuensi dari pujian Allah kepada kita adalah kita mesti mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu. Begitu juga kenapa kita membenci seseorang atau sesuatu karena Allah membencinya. Artinya kita cinta atau berbenci itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena Allah yang membencinya, karena Allah yang memujinya, karena Allah yang menyukainya. Ya, kenapa ikhwatul Islam? Kenapa kita membenci namanya kemaksiatan? Karena Allah yang membenci kemaksiatan kan? Kenapa kita membenci kekufuran? Karena Allah yang membenci kekufuran itu. Allah yang melarang orang berbuat kekufuran. Maka kita pun harus benci kepada kekufuran. Ini yang harus kita pahami. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi itu. Ya, harus kita mencintai siapa saja yang Allah puji. Ya, ya siapa saja yang Allah puji dengan kebaikan, dengan pujian kebaikan, maka kita pun mencintainya. Siapa saja, yang termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu dipuji oleh Allah, nah, maka kita pun mesti mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kalau Allah ya tidak suka kepada seseorang atau kepada sesuatu, maka kita pun juga membencinya sesuatu itu karena sesuatu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, orang-orang yang berbuat kemusyrikan, para pengikut syaitan dan seterusnya itu kan kita harus benci dan kita ikuti mereka. Ikhwatul Islam. Yang kedua adalah di samping kita sudah mencintai orang yang dicintai atau sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mengikuti sifat-sifatnya. Ya, begitu. Ya. Ya. Jadi kita mesti mengikuti sifat-sifatnya, perbuatannya, amal-amal. Jadi bukan cuma sekedar kita cinta, tetapi bagaimana kita ikuti. Karena orang yang Allah puji itu berarti dia memiliki sifat-sifat yang terpuji kan? Ya, dia memiliki sifat-sifat yang terpuji sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana saya katakan dia adalah apa namanya qanitan lillah senantiasa berbuat taat kepada Allah bagaimanapun keadaannya. Ya, dia juga hanifan orang yang lurus akidahnya, orang yang betul-betul mewujudkan tauhid sebenar-benarnya, bahkan beliau tidak pernah sedikit pun berbuat kesyirikan dan seterusnya. Maka inilah sifat-sifat yang mesti kita ikuti terhadap orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana dalam ayat ini.
Ya, di sini disebutkan ya tentang ya kita mesti ya mengikuti orang-orang yang dicintai, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini disebutkan dalam ayat ini qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu ya. Sesungguhnya bagi kalian ada satu uswah hasanah, yaitu suri teladan yang baik pada sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ya, jadi kita uswatun hasanah ini kita menjadikan mereka sebagai idola, panutan yang kita mesti ikuti mereka. Ya, karena Allah mengatakan dalam ayat ini sesungguhnya bagi kalian itu ada suri teladan ya, yaitu bagi sosok Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu orang-orang yang mengikuti beliau. Ikhwatul Islam wazakumullah. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Pokoknya sekali lagi ini dua hal yang sangat penting ya. Siapa saja yang Allah cintai, yang Allah puji dalam Al-Quran itu kita harus cinta juga kepada mereka. Ya. Yang berikutnya yang kedua adalah kita juga mesti mengikuti sifat-sifat mereka, perbuatan-perbuatan mereka, akhlak-akhlak mereka, ibadah-ibadah mereka, akidah-akidah mereka itu harus kita ikuti. Ya, bukan cuma sekedar cinta, tapi ya kan di mana-mana kalau kita cinta seorang pasti kita mengikutinya kan, mengikutinya ya, karena kita cinta ya, ya begitu. Ya, begitu juga kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cinta kepada beliau ya kita harus ikuti ibadah beliau, bagaimana perjuangan beliau, kesabaran beliau, bagaimana akidah beliau, kita harus ikuti. Bukan cuma sekedar cinta saja, tetapi bagaimana ada pengamalannya. Ya, jadi cinta dengan ucapan, dengan pembenaran dalam hati, tapi yang mesti diamalkan ya, diikuti dalam perbuatan-perbuatan kita. Ikhwatal Islam azakumullah ya, sisa 2 menit ya. Eh, kita habiskan ini ya, satu ayat ini penjelasannya ya. Ya, jadi di sini eh, وهذه مسألة مهمة لأن الإنسان أحيانا يغيب عن باله الغرض الأول وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا ولكن هذا ينبغي ألا يغيب لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان. Ya, jadi di sini intinya kita mesti cinta dan benci karena Allah. Kenapa kita cinta kepada sesuatu, kepada seorang? Karena Allah mencintainya, karena Allah memujinya. Kenapa kita membenci sesuatu atau membenci seseorang? Karena Allah membencinya, karena Allah yang tidak suka kepadanya. Ya, seperti misalnya Firaun, Namrud, itu kan orang-orang yang Allah benci kan? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun membenci mereka, ya. Begitu juga kenapa kita mencintai ketaatan, kebaikan, ya amal-amal soleh karena Allah yang memerintahkan seseorang untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk berakhlak yang baik. Maka kita pun cinta untuk kepada akhlak-akhlak yang baik, kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita cinta kepada orang-orang yang mengerjakannya. Jadi kita cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang mukmin. Kita harus cinta kepada orang-orang mukmin. Kenapa kita cinta kepada orang-orang mukmin? Karena dia beriman kepada Allah. Kenapa kita membenci orang-orang kafir? Karena mereka mengkafirkan Allah, tidak beriman kepada Allah. Jadi kita benci, cinta dan benci itu karena Allah, bukan karena urusan-urusan dunia, bukan karena ada tujuan-tujuan tertentu, tetapi ini kebencian dan kecintaan itu adalah merupakan bagian daripada agama, bagian daripada iman. Ya, tapi semuanya harus dilandasi dengan cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, karena sudah habis waktunya dan juga tidak ada pertanyaan-pertanyaan, maka satu ayat ini sudah selesai kami bahas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Meskipun tidak semuanya kami bacakan di sini ya karena waktu yang terbatas ya. Pembahasannya masih panjang maka kami cukupkan saja. Pembahasan satu ayat ini sudah tuntas ya, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah bab ini belum selesai, masih ada lagi landasan ayatnya, yaitu surah Al-Mu'minun ayat 59.
Ini akan kita bahas nanti pada pertemuan pekan depan. Begitu juga satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Husain bin Abdurrahman juga. Ini hadisnya juga cukup panjang. Insya Allah kita akan jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya dan kekurangan ilmu saya atau godaan setan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta sekalian. Mudah-mudahan para peserta tetap istiqomah ya, bersabar ya dalam mengikuti kajian kami ini. Insya Allah segala jerih payah, waktu, tenaga yang kita luangkan, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus ikhlas dalam mengikuti kajian ini. Insya Allah semuanya akan diberikan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada donatur, para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala-pahala yang terbanyak, yang terbaik bagi siapa saja yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Kami undur diri dan kami sampaikan insya Allah sebentar malam kajian kami, kajian fikih. Ya silakan diikuti yang punya kesempatan jam 9 malam sampai jam 10 silakan yang punya kesempatan silakan. Baiklah, kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.